Perkenalkan, nama saya Afisena Akses dengan NIM akhir 084. Saya dari bidang air dan kebersihan dari Lembaga Gizi Nasional. Halo, perkenalkan nama saya Mariela Febrina dengan NIM akhir 091. Saya sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Halo, saya Amelia Depromisi dengan NIM akhir 057 sebagai ahli gizi dari Badan Gizi Nasional. Halo, perkenalkan, nama saya Adila Putri Selasi dengan NIM akhir 019. Saya sebagai ahli gizi dari Badan Gizi Nasional. Halo, perkenalkan nama saya Faiza Bidah dengan NIM akhir 119 sebagai Ibu Eli dari RT 7. Halo, saya dan satu lagi dengan NIM akhir 122 sebagai Bumia dari RT 5. Dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan dengan judul Anak yang Sehat Berasal dari Orang Tua yang Hebat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Lembaga Badan Gizi Nasional yang bekerjasama dengan Posyandu Sehat Abadi yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya Sabtu 29 Februari tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Waduh, lemas banget. Kayaknya tanggal tua kali ya. Oke, sebelum kita memasuki acara sosialisasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mariela Febrina sebagai Master of Ceremony pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai ke materi, kita kenalan dulu kali ya sama pemateri-pemateri hebat kita dari Badan Gizi Nasional. Tepuk tangan dong ya sekalian. Oke, saya ingin memperkenalkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Baik, hari ini kita memiliki dan kedatangan 3 pemateri. Yang pertama ada Bapak Afi sebagai dari bidang kesehatan dan air. Yang kedua ada Ibu Amelia sebagai ahli gizi. Dan yang ketiga ada Ibu Tinda sebagai ahli gizi. Mereka adalah pembicara-pembicara hebat yang berasal dari Badan Gizi Nasional. Baik, mungkin kita akan mulai aja kali ya kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kita mulai dari pemateri yang pertama dengan judul Makanan 4 Sehat 5 Sempurna yang akan disampaikan oleh ahli gizi kita, Ibu Adinda. Ibu Adinda, dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Di sini ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin anaknya ada yang GTM gitu. Ya, ada. Sering. Karena apa? Karena ya kan udah dimasakin ya yang kayak kesukaannya gitu tapi nggak mau makan gitu Bu. Gimana itu? Jadi ini kok bisa kesukaannya nggak kemakan? Tahu tapi saya sampai kemudian anaknya itu jadi masakin gini tetap nggak mau makan gitu. Ya,
Jadi gini, anak-anak itu kan lagi masa pertumbuhan, jadi perlu sekali yang namanya nutrisi yang cukup dengan memberikan makanan sehat lima sempurna. Di sini saya ada bawa sampel atau contoh makanan sehat lima sempurna, yaitu ada lauk pauk, nasi, sayur, dan pelengkapnya telur. Sayur juga bisa diganti dengan buah ya, sebagai makanan. Mungkin bisa dilihat, jadi seperti ini. Atau mungkin bisa dicicipin dulu. Saya cicipin ya, Bu. Oke, ibu-ibu, jadi di sini saya ada lauk yaitu ayam kecap, telur, sayur mayur, nasi, dan tahu tempe. Di sini ibu-ibu biasanya anak-anaknya suka makan apa ya? Atau lauk-lauk gitu? Anak saya suka makan nugget, Bu. Itu baik juga buat anak kecil. Baik sebetulnya, tapi untuk anak kecil sebaiknya itu mengurangi konsumsi yang minyak-minyak ya ibu. Jadi bisa lebih banyak yang lain seperti telur yang dikukus, dicampur sayur mayur gitu. Terus mengurangi ini apa namanya MSG. Ya, Ibu, anak saya kan ada alergi telur. Nah, apa ada alternatif lain buat mengganti protein yang ada di telur itu? Untuk penjelasan itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya ya ibu, karena nanti ada penjelasannya yang lebih dalam. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau mungkin pengganti sayur mayur atau yang sebagainya. Ibu-ibu pengganti ayam apa ya kalau yang murah gitu? Oh, pengganti ayam. Ini kan ada telur lebih murah. Terus mungkin bisa diganti dengan sosis. Terus tapi juga diperhatikan ya Bu, isinya jangan yang banyak apa kayak pengawet gitu kalau bisa. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Anak saya nggak suka sayur itu gimana, Bu? Bisa diganti dengan buah. Ya, jadi mungkin setelah habis makan terus jam-jam nyemil gitu bisa diganti dengan mengkonsumsi buah. Nah, di sini saya akan membawa tester untuk ibu-ibu cobain ya. Ini MSG-nya dikit ya, Bu? Iya. Sejak protein juga ya? Tuh. Baik, sebelum saya akhiri materi pada hari ini, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Anak saya kan biasanya GTM ya, Bu ya. Nah, itu maunya itu makannya pakai ayam crispy. Nah, kalau nggak pakai ayam crispy itu nggak mau. Nah, ayam crispy kalau dimakan secara terus-menerus itu bagus nggak untuk kesehatan anak kecil gitu. Kalau untuk terus-menerus ya nggak sehat ya ibu. Mungkin ibunya bisa ganti dengan mengonsumsi buah mungkin di jam-jam makannya. Terus mungkin bisa dikasih yang lain, mungkin anaknya suka roti gitu. Enggak, cuma ya dia tuh nggak suka cumi, maunya itu cuma makan aja. Tapi ya gitu makanya maunya pakai ayam crispy gitu. Selain ayam apa? Mau. Soalnya kan sukanya tuh ada crispy-crispy-nya itu, Bu, gitu. Gimana? Mungkin untuk mengonsumsi tepung juga nggak baik bu untuk anak-anak kalau berlebih. Jadi menurut saya bisa diganti dengan makanan yang lain yang mungkin anak ibu suka. Masa suka cuma satu makanan kan ya nggak mungkin ya ibu. Jadi bisa diganti dengan yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya. Makanan yang sehat itu kan yang MSG, benar. Kalau yang MSG itu rasanya pasti kan meski anak-anak juga nggak suka. Itu gimana cara mengatasinya? Kalau biar anak-anak jadi lebih suka. Biasanya tuh kayak misal ibunya buat sup,
Nah itu kan dari kaldu ayam, itu bisa dengan ibu merebus ayam sampai kaldunya itu keluar terus dibuat jadi kuah sup, itu juga bisa mengganti dari MSG. Terus sekarang kan juga banyak itu yang jual kayak pengganti MSG yang lebih sehat tentunya buat makanan anak. Jadi gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya, Ibu? Sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu, Bapak-bapak atas perhatiannya. Sekian dari saya pilih. Terima kasih. Oke, penyampaian materi pertama oleh Ibu Dinda telah disampaikan. Kita berikan aplaus dulu Ibu dan Bapak-bapak. Terima kasih Ibu Dinda selaku ahli gizi dari Badan Gizi Nasional. Betul banget yang dapat saya simpulkan bahwa kita tuh harus perhatian kepada anak untuk memperhatikan makanannya. Jadi tidak selalu menuruti apa yang kami inginkan, tapi kita juga memberi alternatif supaya anak kita tetap memakan vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein. Terima kasih untuk materinya Ibu Dinda saya sampaikan. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, gimana tadi makanannya enak nggak Bu? Oke, sekarang kita mungkin akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang snack dan buah-buahan maupun nutrisi yang akan disampaikan oleh ahli gizi kita yang kedua, yaitu Ibu Indah. Ibu Indah, tempat dipersilakan. Oke, ibu-ibu sama bapak-bapak sudah kenal sama saya apa belum? Belum. Dan tadi kan sudah diperkenalkan oleh MC. Oke, nama saya Indah. Saya sebagai ahli gizi dari Badan Gizi Nasional. Nah, di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai buah-buahan, juga susu, terus snack dan juga pastinya telur. Nah, ibu tahu nggak sih telur itu punya kandungan nutrisi apa aja sih kira-kira? Protein. Bener banget. Nah, telur itu punya kandungan protein, tapi telur itu bisa juga membawa penyakit nih. Ada yang tahu nggak kenapa sih kok telur itu bisa membawa penyakit? Padahal kan telur punya banyak nutrisi. Itu apa? Coba. Sekarang. Iya, kenapa sekarang? Oh iya, betul. Jadi telur ini kandungan nutrisinya tuh banyak sekali. Ada kalsium, terus juga vitamin-vitamin yang lain. Tapi ini bisa menjadi sarana penyakit kalau pengolahannya tidak baik. Jadi kan ada yang pakai telur mentah itu langsung dikonsumsi. Itu sebenarnya boleh, tapi kalau pakai telur omega atau telur ayam kampung yang putih itu. Tapi kalau pakai telur yang kayak gini, sebenarnya jangan, karena kalau telur yang seperti ini itu ada bakteri salmonella. Jadi harus dimasak sampai benar-benar matang. Nah, kalau misalkan direbus, itu harus sampai seperti ini. Kuningnya ini udah padat. Kuningnya udah padat, terus putihnya juga udah padat gitu ya. Sudah kelihatan kan ya? Terus ibu di sini ada nggak sih yang mau sharing tentang telur ini? Atau nggak ada? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke iya betul. Kalau aku banyak kan tiap hari baik. Sebenarnya sih baik-baik aja sih, soalnya kan kandungan nutrisinya banyak. Tapi kalau mungkin punya alergi itu kan nanti takutnya jadi gatal-gatal gitu kan, kayak bisul gitu, terus juga mungkin jadi kayak jerawat gitu kan ya. Tapi sebenarnya boleh aja sih, tergantung ke yang matang aja sih. Bu, kan orang zaman dulu itu pasti anak-anaknya itu dikasih telur setengah matang gitu. Katanya itu orang supaya pintar gitu. Oh, itu mitos atau fakta ya Bu? Kalau itu sih sebenarnya ya emang sih telur itu bisa buat anak mungkin jauh lebih cerdas, kan ada kandungan omega 3. Tapi kan kalau setengah matang itu takutnya kan ada bakteri loh. Jadi ya itu sebaiknya pas sudah matang aja sih baru dikonsumsi. Apakah ibu sama bapak sudah paham?
sini yang semangat dong. Sudah tahu semuanya? Nah, berikutnya ini ada materi tentang buah-buahan. Nah, ibu-ibu di sini tuh tahu nggak sih buah-buahan itu sebaiknya dikonsumsi sebelum atau sesudah makan? Tuh, ada buah-buahan ya, sebelum sama sesudah makan. Yang sebelum makan siapa? Coba angkat tangan. Itu kenapa Bu alasannya? Ya biar itu kayak buka makan gitu, biar seger itu sebelum makan. Kalau yang sudah makan, gimana? Pencernaan. Tapi ibu tahu nggak sih sebenarnya tuh buah itu bukan sebagai pencuci mulut. Sebenarnya buah itu baiknya dikonsumsi ketika kita akan makan. Jadi dikonsumsi sebelum makan itu biar kita makannya itu tidak terlalu over gitu. Terus juga pastinya kata ibu ini buah itu menjadi pelancar pencernaan. Jadi kita itu gak bakal sulit gitu karena udah ada serat dari buah. Kalau mau ditambah itu juga bisa ditambah sama sayur. Dari sini apakah ibu-ibu sama bapak-bapak ini sudah paham? Atau mungkin ada yang mau di-share lagi nih? Boleh? Selain pisang apa aja Bu? Kalau selain pisang yang kalau semua buah sih pasti sehat ya, cuma mungkin ada beberapa buah yang kandungan gulanya itu tinggi. Kayak mangga manis itu kan manis banget, itu tinggi gula. Terus mungkin yang buah-buahan yang murah dan gampang ditemui di pasar itu kayak pepaya gitu, itu bagus banget buat pencernaan. Dari sini sudah clear semua atau ada yang lain? Iya, belum. Bagaimana kalau anak itu nggak seperti apa ada alternatif yang lain? Soalnya kan salah satu yang penting juga. Oh, kalau gitu bisa diselingi sama sayur. Kan serat itu nggak hanya dari buah, tapi bisa juga dari sayur. Jadi bisa lebih banyak makan sayur kalau memang anaknya seperti itu. Sudah ya? Apa ada yang mau ditanya lagi? Sudah. Oke, selanjutnya kita ada susu. Nah, di sini siapa yang anak-anaknya itu suka banget sama susu? Bisa angkat tangan. Iya, ibunya nih anaknya kan suka minum susu. Itu anaknya sudah besar atau masih belum tahu ya? Kalau ibu yang baru itu boleh 4,5 tahun. kalau ibunya ini nah, kalau susunya yang dikonsumsi itu susu yang murni langsung dari sapi atau susu yang kemasan seperti ini? Ya Bu ya. Itu maksudnya bungkusnya itu kotaan gini atau di plastik gitu? Plastik kan kotaan juga. Jadi kalau mungkin ibu belinya di kayak agen susu gitu, itu biasanya kan emang pakai plastik gitu ya, kayak plastik es gitu kan. Nah itu biasanya emang susu murni sih, maksudnya langsung diperah dari sapi itu, bukan susu yang kemasan seperti ini. Nah ibu-ibu itu bisa loh kasih, kalau emang nggak ada peternakan sapi gitu ya, bisa ngasih susu kemasan gini ke anak. Tapi juga harus dilihat nih kandungan gizinya itu apa aja, terus juga dilihat kandungan gulanya itu berapa gitu. Jadi anak itu nggak apa ya, bukan suka susu karena rasa manisnya gitu loh. Nah ini saya ada bawa contoh dari susu yang sehat sama yang kurang sehat gitu ya. Nah di sini ibu-ibu kalau mau beli susu yang kemasan itu bisa dilihat di tabel sini, tabel informasi ini. Ini informasi gizi, ada kalori, terus juga ada vitamin-vitaminnya. Terus kalau mau lihat ini susunya itu isinya apa aja, itu bisa dilihat di bagian komposisi. Nah untuk yang susu ini, itu dia susu yang termasuk sehat karena dia komposisinya dari 100% susu murni tanpa ada tambahan pengawet. Nah tapi kalau misalnya anak ibu itu nggak suka susu yang sukanya itu susu yang ada rasanya. Nah itu bisa pakai susu yang ini, yang kuning ini, karena dia juga komposisi pertamanya itu susu murni gitu. Jadi ini lebih baik daripada susu yang sejenis gitu ya. Kalau yang ini saya mau menyarankan karena juga kandungan gulanya banyak, terus kandungan susunya itu juga cuma dikit.
seperti itu. Di sini ibu ada yang mau share pengalaman? Iya, boleh. Kalau konsumsi susu itu wajib. Kalau dalam masa pertumbuhan itu sih sebenarnya nggak wajib sih, cuma ini kan sebagai pelengkap aja gitu. Kalau mau kalsium dari yang mana itu bisa pakai selain susu ya, itu bisa pakai yogurt. Itu kan juga produk turunan dari susu gitu, cuma rasanya kan yang beda daripada susu asli. Itu sih Pak. Kalau itu pakai telur, terus juga pakai daging-dagingan gitu sih. Atau ada yang mau sharing lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke snack yang terakhir, materi terakhir. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu snack. Karena kan anak-anak kan emang suka banget ya sama snack. Nah di rumah ibu itu anak-anak kebanyakan makannya itu snack apa sih kalau boleh tahu? Ciki yang kemasan di warung-warung itu ya? Iya. Nah itu saya banget bu, itu tuh sebenarnya nggak sehat. Di sini ada yang mau nggak sih kenapa ciki itu nggak sehat? Isinya banyak. Nah udah tahu isinya banyak, kenapa harus dikasih? Jadi itu suka bu. Kalau ada itu gimana? Iya, ya bang harus dikasih pengertian gitu anak ini tuh, jangan kebanyakan makan ciki-ciki. Jadi kalau misalnya anak yang ngemil terus pengen minuman yang manis gitu ya, kan kalau minuman manis kan sebenarnya anak kecil jangan dibiasain gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa diakalin sih kalau kayak gitu, misalnya anaknya pengen es krim nih, nah ibu buatlah es krim homemade gitu dengan cara ibu mau yogurt kan, nah itu biasanya yang plain, yang tanpa rasa. Nah itu terus dikasih buah-buahan, dimasukin ke wadah, taruh freezer, itu udah jadi es krim. Nah kalau emang pengen yang kayak makanan ringan gitu, itu bisa pakai ini gitu bu, bisa pakai biskuit. Karena biskuit itu nggak cuma tepung aja sih, juga ada nilai gizinya juga. Jadi nggak kayak ciki-ciki yang ada di warung gitu loh. Ibu tuh tahu nggak sih ini harganya berapa? Berapa bu? Harganya tahu? Ini harganya cuma Rp10.000. Ini juga bisa dibeli di warung-warung terdekat di Bali. Nih, kita mau kasih ke Bapak Eki dulu baca ini. Silakan Bapak. Silakan Ibu. Ibu. Nah ini nih, semua yang sudah mencicipi nih rasa dari biskuit. Kira-kira gimana, enak apa enggak? Nah jadi kira-kira aku pasti suka gak sih kalau sama biskuit ini. Terus juga kalau emang anak ini membeli yang sedikit gitu ya, daripada dibeliin yang es kayak gitu, itu lebih baik ya emang dikasih gitu aja sih. Buah yang dimasukin ke kulkas itu kan dingin, jadi kan segar gitu ya. Terus juga kalau misalnya snack lain gitu, itu mungkin bisa pakai itu dada ayam yang digrill, dipanggang tanpa minyak tuh ya, cuma dibumbuin garam gitu aja sama kecap terus digrill gitu. Nah itu juga bisa jadi cemilan yang sehat dan tinggi protein buat anak. Iya. Di sini apa ibu ada yang mau share lagi? Kalau kita kalau ada batasan nggak untuk berapa kali ibu memakai biskuit, karena kan juga manis ya batasan itu. Tentunya semua makanan yang kayak gini kan sebenarnya nggak sehat kan. Nah itu juga memang perlu dibatasin bu. Jadi mungkin sehari itu maksimal
3 atau 4 gitu ya. Tapi jangan di waktu yang bersamaan langsung 4 itu kan enggak. Jadi kayak mungkin kalau pagi emang anaknya pengen ngemil dulu sebelum makan itu bisa sedikit. Terus nanti pas sore-sore gitu ngemil gitu. Apakah ada yang mau share lagi? Bapak mungkin? Oke, sekian dari materi saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Pak Afi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Wah, udah sampai pemateri yang kedua dan kita banyak banget jadi tahu tentang makanan sehat dan bergizi. Gimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Senang nggak? Senang. Pasti abis ini langsung buru-buru ke pasar buat beli ayam, tahu, tempe, sayur. Jangan lupa dibeli buahnya juga. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin ada dari Ibu Firda untuk memberitahu ke kami apa kesimpulan dari dua materi tadi tentang makanan sehat dan bergizi. Mungkin boleh disampaikan Ibu Firda? Menurut saya kesimpulannya itu anak-anak tidak boleh diberikan makanan sembarangan karena tidak semua makanan itu kan mengandung nutrisi yang bagus buat anak, apalagi untuk mendukung pertumbuhan mereka. Nah terus susu-susu itu tidak semua susu itu bagus, tidak semua susu itu baik untuk kesehatan. Ada susu tertentu yang boleh diminum berlebihan ya oleh anak-anak. Itu aja sih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Firda. Ibu Firda menyimak karena mempersiapkan untuk anak-anaknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga. Kali ini bukan tentang makanan lagi, tapi tentang air yang selalu kita konsumsi dan juga kebersihan. Nah, materi kita itu dari Bapak Afi dari bidang kesehatan dan air. Mungkin Bapak Afi tempat dipersilakan. Baik, kenalkan nama saya Afi. Sini udah pada kenal saya kan ya tadi. Saya bernama Afi sebagai pemateri air dan kebersihan. Di sini ada yang udah kenal saya, pasti udah dong. Udah dong kenal saya. Nah, di sini apa ada kayak menurut kalian sebagai orang tua pasti kan air itu kan penting. Nah, ini apakah masih ada menyepelekan tentang air bersih itu? Tidak ada. Pasti kan penting ya. Nah, manfaat air bersih itu sangat penting ya. Contohnya, salah satunya itu kayak menjaga kesehatan tubuh, terus mencegah penyakit gitu. Apalagi kita sebagai orang tua kalau menyepelekan dengan air bersih itu kan dampaknya besar ke anak-anak gitu. Anak-anak kalau kalian larang tentang air bersih itu kan jajannya misal minuman yang jorok yang kalau di kayak es dia gitu. Nah itu kan baik di anak-anak gitu. Jadi apakah di sini pasti tidak tahu kalian cara menjaga air bersih di rumah? Belum. Nah salah satunya itu yang paling simpel kita itu menggunakan air bersih dari yang sumber PDAM gitu. Pasti udah itu kan. Udah. Nah, terus yang kedua itu kita itu kayak menyimpan air apa ya? Kayak dipisahin gitu. Air buat mandi, air buat ya memasak itu kan memasak. Air itu kan kalau dimasak kan bisa diminum kan. Nah itu apa ya? Kayak salah satunya itu kalau air bersih itu ya, itu kita harus kayak bahasa Jawanya itu menggodok selama merebus ya. Nah itu selama 15 sampai 20. Nah itu bakteri-bakteri dari air bersih itu pasti udah mati dan aman konsumsi. Tapi ya balik lagi, sebenarnya air bersih itu ya kalau kalian gampang ribet itu ya sebenarnya di air galon aqua aja. Pasti apakah di sini udah? Tapi kan udah lama di kantor. Nah itu dia makanya bekerja. Tapi terus kemudian ya kita itu harus menyimpan air dengan benar. Contohnya kayak kita contohnya aqua ya, aqua udah gitu ya. Nah itu pakai pakai yang namanya alat dispenser. Nah itu harus salurannya itu harus kalian bersihkan rutin sekali gitu. Soalnya ada jangan setiap hari kalian harus ada. Nah
jadi kayak berapa bulan sekali gitu. Berapa bulan sekali? Sekali. Itu memang jalurnya naik, jadi rumput itu gampang. Nah itu sesuaikan dengan kalian sendiri sebenarnya. Kalau kan kadang ada yang lebih cepat atau lebih lama gitu kan, ada untuk gitu yang mana kuning gitu. Nah itu terus apa ya? Kita itu juga harus, nah itu balik lagi ke tempat yang air penyimpanan itu. Kan itu kan yang khusus memasak sama mendidih air untuk minum. Nah itu harus dibersihkan karena ada kayak lumut-lumut bakteri juga gitu. Terus kayak ada bunga untuk nyamuk gitu. Jentik nyamuk gitu. Nah itu harus kita bersihkan rutin. Selain kayak jaga airnya itu juga jaga kita. Soalnya kan kalau banyak nyamuk kita dari DBD gitu. Terus nah jadi kalau menurut menyambungkan dari materi ke Ibu Adinda, Ibu Indah. Nah itu sebenarnya kalian itu sebagai orang tua itu jangan terlalu fokus, mungkin fokusnya ke makanan dan minuman, makanan bersih, makanan sehat. Terus ya tidak memperhatikan kayak minuman. Nah itu sebenarnya harus diperhatikan. Apalagi kalau misal kalian kalau tinggal di desa itu lebih bagus kalau ada yang jualan minum yang asli dari gunungan kan lebih fresh gitu. Jadi saya punya pertanyaan. Ya, baik. Untuk kalangan kita kan sudah mungkin edukasi tentang air kita udah tahu. Tapi untuk pengawasan di anak-anak, mungkin anak-anak jika di rumah itu kan dalam pengawasan kita, tapi bagaimana jika anak aktif apalagi umur remaja atau lagi sekolah itu pasti kegiatan mereka banyak juga. Cara memberikan edukasi yang tepat untuk anak agar tidak ceroboh dalam konsumsi air atau apapun itu yang berhubungan dengan air juga, Pak. Bagaimana ya? Salah satunya ini, kita membekali anak kita dengan botol minum yang misal kita sekolah itu kasih sama ya itu tumbler buat minum. Nah itu kalau misal anak kalian nggak bisa di kita itu kasih 2 botol tumbler biar mereka itu tidak jajan minuman yang sembarangan, apalagi kalau kan kita nggak tahu ya minuman air yang digunain yang dibeli anak kalian itu bersih apa enggak gitu. Apakah ada pertanyaan lagi selain Bapak Kris? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin akan saya akhiri materi kajian ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Afi dari bidang kesehatan dan air. Oke, dari 3 materi yang telah disampaikan oleh ahli-ahli kita pasti bermanfaat banget untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Nah, karena dengan dibilang anak yang sehat berasal dari orang tua hebat, maka orang tua yang ada di sini adalah orang tua hebat yang ingin mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Afi, Ibu Indah, dan Ibu Indah yang telah menghadiri dan memberi banyak pengetahuan baru untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin acara sosialisasi ini hanya sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.